Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih, mainnya rusak bener nih. Saudara-saudara sekalian, hari ini politik kita bukan lagi sekedar panas, tapi membara. Dunia maya dan jagat politik gempar. Mahfud MD, sang pendekar hukum yang biasanya tenang, kini dikabarkan meledak. Tidak tanggung-tanggung, sasaran tembaknya adalah sosok-sosok kuat di lingkaran elit. Penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, hingga barisan pendukung fanatik Jokowi. Isunya masih menjadi duri dalam daging bagi rezim ini, polemik ijazah palsu Jokowi. Apakah ini sekedar gertakan? Ataukah Mahfud MD sedang mempertaruhkan sisa integritasnya demi membongkar kotak Pandora yang selama ini dikunci rapat-rapat? Kita bedah narasinya sampai tuntas. Itu namanya Anda menghina saya juga. Saya menghina apa? Saya minta pendapat. Saya membukakan bukti bahwa Anda penasihat Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah, penasihat Kapolri apa fungsinya begini? Oke, fungsinya untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita kan Kita mulai dengan sosok Arianto Sutadi. Sebagai Jenderal Purnawirawan dan penasehat ahli Kapolri, bicaranya di berbagai podcast seolah ingin mendinginkan suasana. Namun bagi sebagian orang itu tak lebih dari upaya memadamkan api dengan bensin. Mahfud MD diduga meradang melihat bagaimana institusi seolah menjadi benteng pelindung bagi satu sosok. Narasi pedasnya muncul, jangan ajari ikan berenang dan jangan ajari rakyat menjadi bodoh dengan retorika hukum yang diputar balikan. Bayangkan, seorang penasehat hukum tertinggi di kepolisian namun dianggap gagal melihat fakta-fakta yang disodorkan penggugat. Mahfud seolah ingin berkata, jika jabatanmu hanya untuk menutupi borok kekuasaan, maka demi Allah, sejarah akan meludahi namamu. Siapa mereka itu? Manusia yang dicampakkan ke mereka itu. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'ana. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, urusan-urusan ijazah ini sudah melelahkan, menurut saya segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud menyayangkan itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Lah iya kan, wah saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Ini bukan lagi soal debat hukum, ini soal moralitas yang sudah mencapai titik nadir. Lalu bagaimana dengan para pendukung militan Jokowi? Mereka yang disebut Mahfud sebagai pasukan buta yang kehilangan nalar. Polemik ijazah ini sederhana, tunjukkan aslinya, bawa saksi kuncinya, selesai. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih memberikan transparansi, yang muncul adalah serangan personal kepada mereka yang bertanya. Mahfud MD dalam narasinya yang tajam ini seolah menyumpahi mentalitas budak ini. Kalian memuja manusia seolah Tuhan, sampai lupa bahwa kebohongan yang dipelihara akan menjadi kutukan bagi anak cucu kalian. Mengapa sulit sekali bagi UGM atau pihak terkait untuk menunjukkan satu bukti fisik yang tak terbantahkan di depan publik secara terbuka? Bukan sekedar konferensi pers formalitas. Ketidakmampuan menjawab tantangan inilah yang membuat narasi sumpah serapah Mahfud MD terasa begitu masuk akal di telinga rakyat yang dahaga akan kebenaran. Jujur, kenapa pada saat itu saya suka ngobrol dengan Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud itu kalau ngomong apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang beliau yang ngomong di podcast saya yang takut Pak. Gitu saya yang takut, betul. Saya yang takut. Nih, Bapak ini juga takut kan, Pak? Ya kan? Habis Pak Mahfud ngomong, nah sekarang saya yang bongkar. Kita harus bertanya, mengapa Mahfud MD seberani ini? Apakah beliau sudah mencium aroma busuk yang tak bisa lagi ditutupi? Ini soal legitimasi. Jika benar ada manipulasi, maka seluruh kebijakan, seluruh undang-undang dan seluruh keputusan negara selama 10 tahun terakhir berdiri di atas fondasi pasir yang rapuh.
Arianto Sutadi boleh saja berargumen bahwa kasus ini sudah ingkrah atau sudah selesai di pengadilan. Tapi bagi Mahfud, hukum tanpa keadilan adalah sampah. Hukum yang hanya tajam kepada rakyat kecil, tapi tumpul saat menyentuh ijazah sang raja adalah penghinaan terhadap konstitusi. Di bagian akhir narasi yang membara ini, arahnya jelas kepada sang pemegang kekuasaan. Pak Jokowi, rakyat tidak butuh drama belusukan jika untuk urusan identitas pendidikan saja masih menyisakan tanda tanya besar. Mahfud MD mengingatkan bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Sumpah jabatan yang diucapkan di bawah Al-Quran bukan sekedar hiasan bibir. Jika ada kebohongan yang disembunyikan dengan melibatkan aparatur negara, melibatkan jenderal-jenderal, dan membungkamkan suara kritis, maka sumpah itu sendiri yang akan bekerja mencari jalannya untuk menghancurkan sang pembohong. Sobat YouTube, narasi pedas Mahfud MD ini adalah alarm bagi kita semua, bahwa di negeri ini, kejujuran adalah barang mewah yang harganya harus dibayar dengan caci maki. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Pak Roy Suryo akan mendesak, ini buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik. Kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu. Apakah Anda berdiri di barisan yang percaya bahwa ijazah itu asli dan polemik ini hanyalah sampah politik? Ataukah Anda sepakat dengan sumpah Mahfud MD bahwa ada sesuatu yang sangat busuk yang sedang disembunyikan rapat-rapat oleh elit kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan takut bersuara, karena ketika kebenaran dibungkam, maka kegelapanlah yang akan memimpin kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak rakyat yang melek politik. Saya pamit undur diri, tetap kritis, tetap waras. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.